Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Budi Rahmawati. Saya dari S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk melengkapi tugas mata kuliah mikrobiologi pangan yang diampu oleh Pak Dodi Lutfianto. Judul jurnal tersebut adalah Potensi Bakteri Asam Laktat pada Makanan Fermentasi. Judul artikelnya Potensi Bakteri Asam Laktat pada Makanan Fermentasi. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Saintek Lahan Kering tahun 2022. Untuk nomor volume dan halamannya itu volume 5 nomor 2 halaman 21 sampai 23. Untuk tahunnya tahun 2022. Penulisnya yaitu Yunisini dari instansi Fakultas Pertanian Universitas Timor Kevameananu Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Publisernya yaitu Jurnal Saintek Lahan Kering atau disingkat di SLK, International Standard of Serial Number 26221020. Untuk publication historinya itu diterima oleh JSLK tahun 2022 pada tanggal 20 September, kemudian diterima lagi dalam bentuk revisi tanggal 29 September tahun 2022, di ACC pada tanggal 21 Desember tahun 2022, dipublish pada tanggal 7 Januari 2023. Arti DOI itu bukan dia orang istimewa ya teman-teman, tapi DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier, atau biasanya itu sebuah link unik dari suatu jurnal agar memudahkan orang menemukan jurnal tersebut. Tujuan penelitian atau penulisan dalam jurnal ini yaitu untuk mereview peran bakteri asam laktat atau disingkat BAL yang terlibat dalam proses fermentasi makanan terutama pada kacang-kacangan. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu fermentasi adalah proses utama yang digunakan dalam produksi makanan dari kacang-kacangan. Itu menurut Kwon et al. Tahun 2010. Fermentasi menyebabkan perubahan fisikokimia, sifat organoleptik, warna, rasa, dan komponen aktif produk kacang-kacangan. Proses fermentasi dalam makanan sering menyebabkan perubahan kualitas gizi dan biokimia relatif terhadap bahan awal, serta suatu proses yang membantu memecah molekul organik besar melalui aktivitas mikroorganisme menjadi molekul yang lebih sederhana. Itu menurut Ramadan et al. Tahun 2014 dan menurut Sharma et al. Tahun 2020. Perubahan komposisi fenolik kacang-kacangan yang disebabkan oleh fermentasi telah dilaporkan secara signifikan yang menyebabkan peningkatan kapasitas penangkapan radikal bebas kacang-kacangan. Itu menurut Radir et al. Tahun 2004. Untuk problem statementnya, yang pertama yaitu bagaimana potensi penggunaan BAL, bakteri asam laktat, dalam fermentasi makanan. Yang kedua, bagaimana potensi bakteri asam laktat sebagai probiotik, bagaimana pengaruh fermentasi bakteri asam laktat terhadap aspek gizi makanan. Pada jurnal ini, penjelasan teorinya yaitu perubahan komposisi fenolik kacang-kacangan yang disebabkan oleh fermentasi telah dilaporkan secara signifikan yang menyebabkan peningkatan kapasitas penangkapan radikal bebas kacang-kacangan. Itu menurut Radir et al. Tahun 2004. Bakteri asam laktat terlibat dalam proses fermentasi secara homofermentatif ataupun heterofermentatif. Bakteri asam laktat homofermentatif melibatkan jalur Epstein-Meyerhof yaitu glikolisis, menghasilkan asam laktat 2 mol ATP dari 1 molekul glukosa atau heksosa dalam kondisi normal, tidak menghasilkan CO2, menghasilkan biomasa sel 2 kali lebih banyak daripada bakteri asam laktat heterofermentatif. Secara umum, bakteri asam laktat homofermentatif digunakan dalam fermentasi susu menjadi yogurt dan juga untuk menghasilkan asam laktat sebagai asidulan dalam industri makanan dan industri polilaktat, suatu industri polimer atau plastik ramah lingkungan. Menurut Chef Gili et al. Tahun 2021. Sedangkan bakteri asam laktat heterofermentatif melalui jalur 6-fosfogluconat atau fosfoketolase. Selain menghasilkan asam laktat, juga menghasilkan etanol, CO2, asam asetat, senyawa cita rasa, dan manitol, serta 1 mol ATP dari heksosa dan tidak mempunyai enzim aldolase. Bakteri asam laktat heterofermentatif banyak dimanfaatkan dalam industri susu untuk menghasilkan keju dan senyawa flavor, senyawa cita rasa maupun pengental, yaitu eksopolisakarida. Jadi, perbedaan dari proses fermentasi secara homofermentatif maupun heterofermentatif yaitu fermentasi secara homofermentatif itu dengan menggunakan glikolisis, sedangkan pada heterofermentatif itu menggunakan fosfogluconat.
atau fosfoketolase. Dan pada homofermentatif itu terdapat 2 mol ATP dari 1 molekul glukosa atau heksosa dalam kondisi normal dan tidak menghasilkan CO2. Sedangkan pada heterofermentatif itu menghasilkan 1 mol ATP dari heksosa dan menghasilkan CO2. Pada penelitian terdahulu, pemanfaatan legum atau tanaman hijau biji berkeping 2 itu seperti kacang-kacangan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor anti nutrisi seperti fitat, tanin, oksalat, polifenol, dan inhibitor enzim. Meskipun perlakuan seperti proses pemanasan, perendaman, dan fermentasi telah dilaporkan mengurangi faktor anti nutrisi dalam produk makanan. Itu menurut Olani Pekun et al. Tahun 2015. Jadi dengan adanya proses pemanasan, perendaman, dan fermentasi itu dapat mengurangi faktor anti nutrisi dalam produk makanan. Subjek penelitiannya sendiri yaitu bakteri asam laktat atau disingkat BAL dan kacang-kacangan. Untuk metode dan langkah penelitian pada jurnal ini menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Langkahnya yaitu mengisolasi bakteri asam laktat pada berbagai substrat kacang dan makanan fermentasi. Umumnya menggunakan media MRS untuk melakukan isolasi awal bakteri asam laktat. Itu menurut Yudianti et al. Tahun 2020. Sedangkan metode yang kedua yaitu menggunakan metode identifikasi menggunakan KIT berdasarkan metode manufacture instruction. Langkahnya yaitu terdapat pengujian probiotik pada legum. Pada beberapa penelitian bakteri asam laktat yang digunakan dalam review ini adalah dengan melakukan isolasi DNA, amplifikasi dengan PCR, dan sequencing. Selanjutnya, analisis pohon filogeni dengan menggunakan data dari DDJB dan NCBI menggunakan bioedit. Uji aktivitas antimikrobia, uji Y-aminobutyric acid atau disingkat GABA dengan HPLC. Itu menurut Chen et al. Tahun 2020. Pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pohon filogeni dengan menggunakan data dari DDJB dan NCBI menggunakan bioedit. Sedangkan analisis data dikumpulkan melalui analisis pengamatan pada beberapa dekade terakhir. Itu minat fermentasi bakteri asam laktat pada sumber protein nabati itu mulai banyak dan mulai diselidiki. Usaha-usaha untuk melakukan isolasi bakteri asam laktat dari sumber kacang-kacangan telah banyak dilakukan. Tidak terdapat keterbatasan penelitian pada jurnal ini, tetapi terdapat pengaruh yang signifikan pada lingkungan biokimia dan biofisik terhadap pertumbuhan dan aktivitas metabolisme bakteri asam laktat. Tidak terdapat keterbatasan penelitian, cuma adanya lingkungan biokimia dan biofisik itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas metabolisme bakteri asam laktat. Hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama itu potensi penggunaan bakteri asam laktat dalam fermentasi makanan. Bakteri asam laktat sangat penting dalam industri dan digunakan untuk pengawetan susu, fermentasi, dan keju, yogurt dan kefir, dan susu mentega. Spesies dari kelompok bakteri gram positif digunakan yang meliputi genus Lactobacillus, Leucanostok, Lactococcus, Streptococcus, dan Pediococcus. Mereka dapat dikenali dari kemampuan fermentasinya dan mereka memperkaya nutrisi, meningkatkan atribut organoleptik, meningkatkan keamanan pangan, dan juga memberikan manfaat kesehatan. Itu menurut Rahmanova et al. Tahun 2018. Bakteri asam laktat berpotensi menghasilkan Y-aminobutyric acid atau GABA yang dapat dimanfaatkan sebagai senyawa antioksidan. Pada tempe kacang merah, L. rhamnosus mampu menghasilkan GABA dengan nilai yang cukup tinggi. Dari hasil yang pertama itu, bakteri asam laktat berpengaruh dalam fermentasi makanan, seperti meningkatkan keamanan pangan dan juga memberikan manfaat kesehatan. Hasil yang kedua, potensi bakteri asam laktat sebagai probiotik. Beberapa bakteri asam laktat dicirikan karena potensi probiotiknya. Istilah ini mengacu pada mikroorganisme hidup bahwa bila diberikan dalam jumlah yang memadai, memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Itu menurut Villalobos et al. Tahun 2020. Probiotik umumnya ditambahkan ke makanan sebagai suplemen dan memberikan manfaat bagi konsumen, seperti menjaga kesehatan usus mikrobiota, menurunkan kadar kolesterol, dan regulasi respon imun. Itu menurut Hill et al. Tahun 2014. Dalam kondisi normal, probiotik menghasilkan metabolit dengan aktivitas antimikroba seperti hexapolisaccarida, biosurfaktan, bakteriosin, dan asam organik. Selain itu, mikroorganisme ini menggunakan mekanisme aglomerasi yang memfasilitasi ekskresi patogen dari sistem pencernaan. Sistem
antagonisme juga terkait dengan produksi asam laktat dan asam asetat selama metabolisme karbohidrat yang mendukung pH medium yang lebih rendah dan menghambat pertumbuhan beberapa mikroorganisme patogen. Itu menurut EVV et al. Tahun 2017. Jadi bakteri asam laktat itu bisa sebagai probiotik. Probiotik itu umumnya ditambahkan ke makanan sebagai suplemen dan bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Juga bisa menjaga kesehatan usus mikrobiota, menurunkan kadar kolesterol, dan regulasi respon imun. Hasil dari bakteri asam laktat pada fermentasi tempe. Bakteri asam laktat telah berhasil diisolasi dari berbagai tahap produksi tempe. Kehadiran bakteri asam laktat tertinggi ditemukan pada air rendaman. Itu menurut Pisol et al. Tahun 2013. Hanya beberapa bakteri asam laktat yang dapat tumbuh bersama dengan R. oligosporus dan pertumbuhannya tidak mengurangi pertumbuhan jamur pada tempe. Juga tidak mengubah penampilan produk akhir. Bakteri asam laktat ini mungkin dapat diterapkan sebagai kultur bersama dengan R. oligosporus untuk meningkatkan keamanan dan kualitas fermentasi tempe jelai. Itu menurut Feng et al. Tahun 2005. Adanya bakteri asam laktat pada fermentasi tempe itu tidak mempengaruhi jamur pada tempe. Justru bakteri asam laktat ini bisa meningkatkan keamanan dan kualitas fermentasi pada tempe jelai. Potensi probiotik pada berbagai kacang. Karbohidrat prebiotik dapat ditemukan pada berbagai tanaman pangan. Kacang-kacangan adalah sumber potensial prebiotik yang berpotensi memodifikasi mikrobiota usus. Itu menurut Foyer et al. Tahun 2016. Kedelai dan buncis, kacang lentil hijau, white bean, speckled bean, dan kacang merah berpotensi sebagai prebiotik yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri probiotik. Itu menurut Petrulakova and Valik tahun 2015. Hasil dari pengaruh fermentasi asam laktat terhadap aspek gizi makanan yaitu kelarutan protein dan ketersediaan beberapa mikronutrien dan membatasi asam amino ditingkatkan oleh proses fermentasi asam laktat. Mungkin ada dampak gizi langsung atau tidak langsung dari makanan fermentasi pada penyakit gizi. Proses fermentasi makanan memiliki efek kuratif langsung. Fermentasi makanan berkontribusi langsung pada kesehatan konsumen dengan meningkatkan jumlah vitamin yang tersedia seperti niacin, tiamin, asam folat, atau riboflavin. Itu menurut Sharma et al. Tahun 2020. Penambahan bakteri asam laktat pada fermentasi makanan dapat menurunkan kadar sianida atau HCN pada makanan fermentasi. Karena aktivitas enzim selulolitik pada bakteri asam laktat dapat mencerna selulosa pada substrat kacang-kacangan sehingga HCN tertarik keluar sel. Itu menurut Vada Hunsi et al. Tahun 2020. Jadi fermentasi makanan itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Untuk dampak positifnya itu makanan bisa bertahan lebih lama dan fermentasi itu dapat menurunkan kadar sianida pada makanan. Fermentasi. Dampak negatifnya, fermentasi itu ada dampak gizi langsung atau tidak langsung dari makanan fermentasi pada penyakit gizi. Proses fermentasi makanan memiliki efek kuratif langsung. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bakteri asam laktat merupakan bakteri yang telah lama dimanfaatkan sebagai starter untuk fermentasi makanan. Kesimpulan yang kedua, yaitu bakteri asam laktat memiliki peran yang sangat penting dalam proses fermentasi makanan, seperti menghasilkan bakteriosin yang bermanfaat sebagai penghambat patogen. Bakteri asam laktat juga dapat menghasilkan senyawa antioksidan atau GABA, menurunkan kadar HCN pada substrat fermentasi, dapat mengawetkan makanan atau menambah umur daya simpan. Yang ketiga, bakteri asam laktat dapat memanfaatkan karbohidrat pada kacang-kacangan sebagai probiotik. Untuk yang keempat, bakteri asam laktat dapat disiloasi pada tempe, karena bakteri asam laktat dapat hidup bersama dengan jamur tempe. Selain itu, bakteri asam laktat juga mensintesis senyawa vitamin pada tempe. Bakteri asam laktat itu tidak berpengaruh pada jamur tempe ya teman-teman. Terakhir, kontribusi bakteri asam laktat cukup besar dalam meningkatkan nutrisi dan kesehatan bagi manusia. Penelitian lanjutan, selain meneliti bakteri asam laktat pada makanan fermentasi, juga dilakukan penelitian bakteri asam laktat sebagai probiotik dan juga pengaruh fermentasi bakteri asam laktat terhadap aspek gizi makanan. Untuk pendanaannya, tidak terdapat pendanaan pada jurnal ini. 32 daftar pustaka yang terdiri dari 20 jurnal dan 12 buku. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.